Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran Matematika Peminatan kelas 12. Pada video kali ini kita akan membahas tugas 1 yang sudah Bapak berikan pada pertemuan sebelumnya. Nah, tugas 1 ini terdiri dari 13 soal tentang limit fungsi trigonometri. Bagian pertama ya. Setelah kita membahas ini, nanti kita akan membahas contoh-contoh soal limit fungsi trigonometri bagian yang kedua. Nah, langsung saja kita bahas terlebih dahulu nomor 1. Nomor 1 soalnya sini limit 2 cos x menuju pi ya. Nah, kalau bentuk soal seperti ini kita bisa kerjakan dengan metode substitusi. Berarti x-nya ya, di sini x-nya kita ganti dengan pi. Pi itu berapa derajat? Pi itu 180 derajat. Berarti 2 cos 180 derajat. Nah, sekarang kita cari cos 180 derajat itu berapa? Nah, dalam tabel istimewa atau sudut istimewa, kita hanya mengingat biasanya sampai 90 derajat. Sedangkan yang kita cari 180 derajat. Nah, ini 180 derajat ini kita bisa cari dengan pendekatan sudut istimewa ini. Langkahnya yang pertama, kita tentukan terlebih dahulu cos 180 derajat ini berada di kuadran berapa. Nah, di sini kuadran 1 itu kan 0 sampai 90, 2 90 sampai 180, kuadran 3 180 sampai 270, kuadran 4 270 sampai 360. Ternyata cos 180 derajat itu berada di kuadran 2. Nah, ya, berada di kuadran 2. Nah, untuk mencari nilainya, kita lihat aturannya, yaitu kurangnya dari 180 derajat. Jadi, cos 180 derajat untuk menjadi 180 derajat itu kurangnya berapa? Ternyata tidak ada kurangnya, berarti kurangnya itu 0. Kalau misalnya ada soal seperti ini, cos 135 derajat. Nah, untuk menjadi 180 derajat itu kurangnya berapa? Berarti 45 derajat. Nah, seperti itu ya. Nah, karena ini tidak ada kurangnya, berarti kurangnya itu 0. Nah, lihat lagi di sini. Di kuadran 2 itu yang nilainya positif hanya sin. Berarti kalau cos yaitu negatif. Berarti di sini kita bisa tulis cos 180 derajat itu sebanding atau sama dengan negatif cos 0 derajat. Nah, kita lihat ke sini ke tabel istimewa. Cos 0 derajat itu 1. Karena di sini negatif, berarti ditambahkan negatif, hasilnya negatif 1. Seperti itu ya. Nah, untuk video pembahasan ini kalian bisa lihat di materi kelas 11 di mencari sudut istimewa yang lebih dari 90 derajat. Videonya ada di bawah. Nah, sudah ketemu nilai cosnya itu negatif 1, kita tinggal kalikan dengan 2, yaitu 2 kali negatif 1 hasilnya negatif 2. Nah, seperti itu ya. Jadi nilai untuk nomor 1 itu negatif 2 ya. Yang kedua, nah ini juga kalau bentuk seperti ini bisa kita lakukan dengan substitusi terlebih dahulu ya. Nah, berarti x-nya x diganti dengan pi per 4 ya. Di sini nah ini ada 2 pi per 4. Nah, 2 dan 4 ini bisa dicoret ya. Dua-duanya dibagi 2, berarti ini tinggal 2. Jadi hasilnya ini pi per 2. Jadi 3 tan pi per 4 itu 180 bagi 4, 45. Nah, ini 180 dibagi 2, 90. Nah, kita tinggal lihat tan 45 itu berapa dan tan sin 90 itu berapa. Ternyata tan 45 itu 1 ya, sin 90 itu 1. Ini harusnya kalian sudah di luar kepala ya, sudut istimewa yang ini. Trik untuk menghafalnya tadi sudah ada di video pembelajaran matematika peminatan kelas 11. Nah, terus 3 kali 1, 2 kali 1, 3 kali 1, 2, 2 kali 1, 2, 3 kali 1, 1. Jadi hasilnya 1. Nah, untuk nomor 3, ini juga bisa dikerjakan dengan metode substitusi. Tapi lihat, di sini nilai sinnya ada kuadratnya. Berarti ini harus kita uraikan. Nah, sin kuadrat itu sama dengan sin x dikali sin x. Nah, 2-nya enggak ya, karena 2-nya tidak ada kuadrat. Berarti masih tulis di sini yang diuraikan hanya sin x dan sin x. Tinggal kita ganti x-nya dengan pi per 3 ya, pi per 3. Pi per 3 itu 180 bagi
3 berapa? 60. Sin 60 itu setengah akar 3. Nah, ini setengah akar 3. Jadi 2 kali setengah akar 3 ya. Kali setengah akar 3. 2 kali setengah akar 3. Nah, ini dulu kita kerjakan. Duanya habis ya. Atas bawah sama, tinggal akar 3. Berarti akar 3 kali setengah akar 3. Nah, kalikan yang ada akarnya saja. Akar 3 kali akar 3 atau akar 3 dikuadratkan ya. Kalau akar 3 dikuadratkan, akar dikuadratkan jadi hilang. Jadi tinggal 3. 3 ya. Jadi ini 3 kali 1, 3, 3 per 2. Jadi hasilnya 3 per 2. Nah, nomor 4. Nah, kalau nomor 4 berbentuk pecahan, berarti kita harus langsung ingat ke bentuk baku atau dasar dari trigonometri. Sini lihat. Tan 2x per 6x. Ini artinya tan ax per bx. Lihat di sini rumusnya. Tan ax per bx. Nah, ini tan ax per bx ya. Berarti 2 itu sebagai a-nya, 6 itu sebagai b-nya ya. Berarti hasilnya a per b. Nah, 2 per 6 tinggal kali 4. Jadi 4 kali 2 per 6. 4 kali 2 8 ya. Berarti 8 per 6 disederhanakan, dua-duanya bagi 2, hasilnya 4 per 3. Nah, seperti itu ya. Terus yang kelima, sin x tan 6x. Nah, lihat. Ini hiraukan dulu. Sin per tan ada nggak di sini bentuk bakunya atau bentuk umumnya? Sin per tan. Nah, ini ada sin per tan. Jadi hasilnya tinggal kita tuliskan variabelnya saja atau koefisiennya saja, a per b. Nah, ini a-nya 1, b-nya 6. Di sini ada 3, ada 4. Berarti 3 kali 1, 4 kali 6. 3 kali 1, 3, 4 kali 6, 24 ya. Disederhanakan jadi 1 per 8 ya. Atau kita ini coret ya. Ini tinggal 2. Jadi 1 per 4 kali 2, 8. Seperti itu. Nomor 6. Nah, lihat. Ini juga bisa kita ubah menjadi bentuk dasar rumus trigonometri ini, limit trigonometri ini. Tetapi ini lihat, ada kuadratnya. Berarti yang bawah harus kita uraikan terlebih dahulu ya. Soalnya kita rubah dulu. Jadi tan 2x per tan 3x per 3x kali x. Karena ini x kuadrat, jadi kita uraikan x kuadratnya di x kali x. Terus kita pisahkan. Ini pasangannya dengan sini. Ini pasangannya dengan ini. Tan 2x per 3x berarti 2 per 3. Ini juga 3 per x-nya berapa? 1 ya. Jadi 2 per 3, 3 per 1. Kalikan 2 kali 3, 6, 3 kali 1, 3. Atau ini coret, sisanya 2 per 1 atau 2. Nah, seperti itu ya. Nah, nomor 7. Nah, nomor 7 juga ini hampir sama dengan 6. Masih ada kuadratnya, berarti kita uraikan yang atas. Nah, jadi sin 2x ya. Ingat ininya x-nya 2, sin 2x diuraikan. Nah, terus kita pisahkan 4 sin 2x per x ini ya. Sin 2x per tan 2x. Seperti itu ya. Berarti yang ini 4 kali 2 per 1. Ini 2 per 2. Berarti ini coret, jadi 4 kali 2, 8, 8 bagi 1, 8. Nah, gampang ya. Sekarang nomor 8. Nah, ini 3. Berarti kita uraikan menjadi 3 kali seperti ini. Nah, ini udah pasangannya kan, sin per tan, sin per tan, sin per tan. Berarti ini tinggal pasangkan saja. 2 per setengah, 2 per setengah, 2 per setengah sama semua. Berarti ini 2 bagi setengah itu 4 ya. Jadi kalikan dengan yang bawahnya. Berarti 4 kali 4 kali 4 hasilnya 64. Sekarang nomor 9. Nah, nomor 9 lihat. Ini bentuknya bukan sin, bukan tan, tapi kotangan dan kosekan. Nah, ini harus kita rubah. Kotangan itu sama dengan 1 per tan. Kosekan itu 1 per sin. Seperti itu ya. Terus 5 kali x kali 1, 5x per tan 6x, terus sin 4x kali 1, sin 4x per sin 10x. Nah, jadinya seperti ini ya. Ini dikalikan ke sini, ini dikalikan sini. Nah, ini sudah bentuk umum limit, rumus limit trigonometri. Ini tinggal
koefisiennya saja ya. 3/6 dibagi 4/10. 5/6 4/10. Nah, kalau pecahan bagi pecahan, ujung bagi ujung, dekat bagi dekat, berarti 5 kali 10 50, 6 kali 4 24, berarti 50/24. Sederhanakan dibagi 2, dua-duanya hasilnya 25/12. Nah, lanjut nomor 10. Nah, lihat dalam rumus dasar trigonometri, limit trigonometri itu hanya ada sin dan tan. Nah, sedang muncul cos. Ingat, kalau muncul cos itu harus kita pisahkan. Jadi, kita pisahkan ya. Jadi 8x per tan 2x, cosnya kita pisahkan. Karena per berarti jadi 1 per. Nah, seperti itu. Ini sudah bentuk dasarnya. Berarti 8/2 ya. Ini 1. Nah, x-nya ganti dengan x menuju 0, berarti x-nya ganti dengan 0. Jadi 8/2 kali cos 7 kali 0, cos 0. Cos 0 itu 1. Jadi 1/1, 1. Jadi 8 bagi 2, 4. 4 kali 1, 4. Nah, seperti itu ya. Nomor 11. Nah, ingat, kalau ada pertambahan itu harus kalau ada cos harus dikalikan, harus dipisahkan. Kalau ada tambah harus dikalikan dengan 1x per 1 per x ya. Jadi harus dikalikan 1 per x per 1 per x. Semua nilai di sini harus dikalikan 1 per x. Jadi hasilnya tan 3x per x sin 2x per x. Jadi 10x per x. Jadi tinggal menambahkan per x semuanya. Nah, ini udah bentuk dasarnya. Berarti tinggal 3/1, 3, 2/1, 2. Berarti 3 tambah 2 per 10/1. Jadi 10. Jadi 3 tambah 2 per 10. Jadi hasilnya 5/10. Atau kita sederhanakan, dua-duanya bagi 5,5. Nah, atau bisa pakai rumus cepat ya. Kita hanya menuliskan koefisiennya saja. Ini kan 3, 2, 10. Berarti 3 tambah 2 per 10. 3 tambah 2 per 10 sama aja ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Kalau kalian mau cepat boleh seperti itu. Kalau kalian ragu boleh dengan caranya seperti ini. Nomor 12. Tan. Nah, ini juga mengandung negatif ya. Kalau tadi mengandung positif, negatif juga harus kita kalikan dengan 1 per x. Nah, di sini terdapat juga cos. Jadi ada negatifnya, ada cosnya. Berarti semuanya dikalikan 1 per x yang sebelah sini ya. Tinggal nambahkan per x, per x, per x. Nah, yang cos 7x nya kita pisahkan. Nah, seperti itu. Ini berarti 3/1, 8/1, 5/1. Berarti 3 kurangi 8 per 5. 3 kurangi 8 per 5. 1, 7 kali x, x-nya ganti dengan 0, 7 kali 0, 0. Jadi cos 0. Hasilnya 3 kurangi 8 negatif 5 per 5, cos 0 itu 1. Jadi negatif 5 bagi 5 negatif 1. Kali 1/1, 1. Negatif 1 kali 1, negatif 1. Nah, seperti itu ya. Atau rumus cepatnya tadi, kita tinggal menuliskan koefisiennya aja. 3 kurangi 8, 5 kali. Nah, cos 7 itu anggap tidak ada. Atau anggap 1 ya. Anggap tidak ada, bolehlah anggap tidak ada. Berarti hasilnya min 5 per 5 ya, sama aja negatif 1. Nah, itu cara cepatnya ya. Untuk nomor 13, ini berbentuk kuadrat. Kita bisa faktorkan ya. Berbentuk kuadrat seperti ini kita bisa faktorkan, sama-sama x, isinya x kuadrat, di sini x, berarti x-nya bisa keluarkan x ya. Berarti ini tinggal x, ini tinggal 1. Kalau dibalikan sama aja ya. X kali x, x kuadrat. X kali negatif 1, negatif x. Per tan 4x. Nah, setelah itu kita pisahkan, pasang-pasangkan. Berarti x per tan 4x ya, itu x per tan x. Terus ini pisahkan x min 1. Ini sudah bentuk rumus dasar trigonometri, berarti 1 per 4 ya. Ini x-nya ganti dengan 0, 0 kurangi 1, negatif 1. Negatif 1 kali 1/4, negatif 1/4. Nah, seperti itu ya. Ada 13 soal, kita sudah bahas semuanya. Jika kurang paham boleh ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh.